الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قيامه تعالى بنفسه ay qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawannya alla yakuna qa'iman binafsihi. Artinya bahwasanya tiada berdiri ia dengan sendirinya, mustahil ia tiada berdiri dengan sendirinya. Wajib Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu maha suci, maha kaya daripada tiap-tiap sesuatu, daripada sekalian alam ini. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Itu dalilnya. Jadi adapun sifat yang keberapa ini Ustaz? Wujud, qidam, baqa, wala habatul hadis, qiyamuhu bin nafsi. Yang kelima. Yang kelima artinya Allah Ta'ala setelah bersifat wujud, bersifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi. Arti qiyamuhu bin nafsi itu kalau bahasa Arabnya la yahtaju ila ghairi. Bahasa kita tuh berdiri dengan sendirinya aja. Kalau berdiri dengan sendirinya itu kalau kita artiakan berarti Allah Ta'ala itu dari kekanakan lah. Kan seolah-olah seperti itu, berdiri aja. Oh, berarti Allah Ta'ala itu kayak manusia berdiri. Arti berdiri dengan sendirinya itu artinya mandiri, bahasa kita itu. Mandiri itu sifat manusia guru. Iya, kada kawa diumpamakan sifat Allah Ta'ala itu. Arti berdiri dengan sendirinya itu kada bahajat lawan yang lain. Titik. Kada bahajat dengan yang lain. Innallaha ghaniyun 'anil alamin, artinya Allah Ta'ala itu kada berhajat, maha terkaya, kada bahajat dengan yang lain. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu kada bahajat dengan yang lain. Jatnya Allah Ta'ala kada bahajat dengan yang lain. Artinya kalau pang adanya jat Allah Ta'ala ini bahajat untuk diulahkan, kada. Melihat Allah Ta'ala itu kada bahajat dengan yang lain. Kalau kita bahajat dengan yang lain, adanya kita ini nak bahajat kepada siapa? Mama abah kita dulu. Yalah, baulah dulu mama abah kita ini, bahasanya itu secara hukumnya, secara syariatnya. Lalu jadi kita ini kada langsung bisa berpandir juga tuh. Melalui proses yang panjang 9 bulan 9 hari di dalam kandungan. Ada juga yang kada 9 bulan guru aja. Ya punya keguguran. Kawin, hubungan 9 bulan, itu jadi air mani, jadi sperma, sperma jadi darah, segumpal darah menjadi daging, terus ditiupkan roh berada di alam rahim, terus keluar, kada langsung berpandir. Itu namanya bahajat kepada wujud kita ini nah. Untuk jadi itu melalui proses. Allah Ta'ala kada bal wujuduhu li jatihi. Adanya Allah Ta'ala itu karena ada jatnya. Artinya wal awwalu wal akhiru, kada ada awalnya, kada ada juga akhirnya. Itulah namanya baqa. Itulah namanya qadim. Jad Allah Ta'ala itu qadim, artinya kada ada awalnya. Kada ada awal Allah Ta'ala ini kawin enggak dulu supaya jadi Allah Ta'ala, kada. Itu namanya sifatnya Allah Ta'ala itu kada bahajat. Artinya ghaniyun 'anil alamin. Sifatnya bangga itu juga. Sifatnya itu kada bahajat, mendengar, melihat itu kada memerlukan telinga, kada memerlukan mata, kada. Kalau kita kan melihatnya memerlukan mata. Artinya kita ini bahajat dengan mata melihat. Kalau Allah Ta'ala kada, melihatnya bukan dengan mata. Itu maksudnya Allah Ta'ala ghaniyun 'anil alamin.
Zatnya kada berhajat untuk dijadikan, dan sifatnya pun kada berhajat kepada alat untuk melihatnya, untuk mendengarnya, untuk menampakkan kudratnya, kada perlu. Itu kada ada awal seberataan, baik zatnya maupun sifatnya kada ada awalnya, dan kada berhajat ulang dengan yang lain. Itu namanya Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih. Jadi kalau kita memandang sifat Allah Ta'ala ini qiyamuhu binafsih, lihati diri kita. Lihati diri kita ini, aku ini memandang ini melihat membutuhkan mata, mendengar ini membutuhkan telinga. Berarti aku ini kada sama dengan Allah Ta'ala. Mukhalafatul lil hawadis. Aku ini punya telinga tapi bisa kada mendengar. Aku ini punya mata tapi bisa kada melihat. Berarti penglihatan pendengaranku ini pemberian Allah Ta'ala. Aku ini punya kehendak tetapi kehendakku bisa kada tercapai. Berarti kehendakku ini kada sama dengan kehendak Allah Ta'ala. Kehendakku ini artinya diberikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun sekuat-kuatnya kita berkehendak, namun Allah Ta'ala kada menghendaki, kada tercapai. Anta turid ujar orang, wallahu fa'alu lima yurid. Pian bah kehendak, tetapi Allah Ta'ala namun perbuat. Kada kawa kita berkehendak. Disinilah kita merasakan sifat qiyamuhu binafsi tadi. Artinya kita berhajat dengan Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mengamalkannya itu seperti itu. Kita lihat di diri kita. Makanya jururang man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa mengenal sifat Tuhan, makanya mengenal sifatnya. Barang siapa mengenal wujud Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, mengenal wujudnya. Barang siapa mengenal apalnya Allah Ta'ala, nang kada melalui apa-apa, kun fayakun, maka dia mengenal akan apalnya, nang kada bisa kun fayakun. Di situ kita merasakan diri kita, menyatakan diri kita, seluruh yang ada pada diri kita ini adalah pemberian Allah Ta'ala. Kada ada yang punya kita. Artinya kita ini berhajat kepada yang memberikan. Kita adalah berhajat, orang itu memberi kita, maulah kita berhajat kepada orang yang menjadikan kita. Nah, misalnya ulun baulah ini berhajat kepada ulun untuk ulun pelihara, ulun lindungi. Ini namanya seperti itu Allah Ta'ala. Kalau inya kada qiyamuhu binafsi, Allah Ta'ala itu misalnya kada berdiri dengan sendirinya dengan artian dijadikan oleh orang lain, maka Allah Ta'ala itu berhajat kepada orang yang menjadikannya. Maka gagal jadi Allah Ta'ala, kada bersifat kudrat namanya. Nah, sama dengan kita. Jadi merasakan sifat 20 ini, sifat qiyamuhu binafsi ini, pandangi diri kita ini. Semua yang ada pada diri kita ini berhajat dengan Allah Ta'ala. Kita menarik nafas berhajat kepada Allah Ta'ala. Amunnya kita menarik, amunnya kada dikeluarkan orang, isok bertulisan bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita pandang diri kita, bahwasanya seberataan kita ini berhajat dengan Allah Ta'ala. Dirasapi dengan diri kita ini, nah dilihati bujur-bujur, dilihati. Jadi kalau kita merasa mampu, lihati kemampuan kita itu pakai usaha kada? Pakai usaha. Pakai ada ikhtiarnya. Kalau Allah Ta'ala kada kun fayakun. Berarti kita berhajat kepada usaha tadi, kepada pertolongan Allah Ta'ala. Nah, makanya kalau kita berzikir itu ingatakan, waktu kita berzikir itu ingatakan, kita berzikir itu la ilaha illallah. Pertama kita harus tahu dulu maknanya. Al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adau. Artinya la maujuda ilallah, Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah Ta'ala. Artinya la ilaha illallah, la maujuda, kada ada yang maujud bagi diri kita, zat kita, sifat kita, af'al kita kada ada. Semuanya itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, sudah masuk maknanya bahwasanya seluruh yang ada pada diriku ini kada maujud, kada nyata. Walaupun nyata kita lihat, tetapi semuanya ini berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu baru kita mengerti makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Artinya nampak sifat Allah Ta'ala itu pada diri kita, nampak perbuatan Allah Ta'ala itu pada diri kita. Itulah namanya syahadat diri namanya. Kita menyaksikan pada diri kita ini kenyataan Allah Ta'ala pada diri kita. Ini orang mengaji syahadat diri itu apa gurunya? Syahadat Rasul itu apa gurunya? Syahadat tauhid itu apa gurunya? Syahadat tauhid itu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat Rasul namanya. Inggih. Lalu orang ilmu hakikat mempelajarinya itu, ikam menyaksikan itu apa yang ikam saksikan? Kan kayak itulah. Ikam bersaksi itu apa? Ikam saksikan. Yang kita saksikan ini adalah af'al dan sifat Allah Ta'ala. Dalam bahasa tauhidnya majhar kenyataan Allah Ta'ala. Majhar itu ada mengerti ulun guru aja. Majhar itu artinya kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Di setiap perbuatan itulah nampak yang memperbuat. Paham pian? Lalu kita menyaksikan namanya. Misalnya ulun ini memperbuat ini nah. Bila pian tahu ulun nama ulah ini di mana aja ulun andak ini nampak ada ulun. Apa beguling nih? Ini misalnya ampun ulun nah. Ampun ulun. Ulun mau ulah ini. Ulun andak di sini nah, di andak sini. Ulun nampak dari situ. Nampak ada? Hah? Bujur-bujur. Nampak munnya tahu, munnya pinando. Iyalah. Adakah ulunnya di situ? Adalah. Ada kada? Hah? Ulun yang memperbuat ini berarti perbuatan ulahan ulun. Ulunnya adalah di situ. Tapi kenapa pian nampakkan padahal ada ulun di situ? Bingung lah. Itu namanya menyaksikan pian namanya. Di mana ulun di sini? Di mana? Di sini ya? Di mana? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di mana? Itu namanya meliputi namanya. Meliputi. Ada ini kenyataan apa namanya? Kenyataan apa namanya? Kenyataan perbuatan ulun ini. Inilah namanya alam, namanya seberdaan. Paham lah pian? Maulah orang itu lupa amuninya kenal dengan nama jadiakan. Kenapa? Sebijian betang tubuh pian ini nah. Siapa nama ulah? Amun pian gerakan nampak ada di situ perbuatannya. Karena perbuatan pian tadi kan bisa pian memperbuat kecuali diperbuat oleh sidin. Berarti mun pian bergerak nampak ada. Nampak ada yang memperbuat. Nampak ada? Nampaklah. Itu namanya pian menyaksikan namanya. Di mana syahadat pian menyaksikan dia? Pada diri pian tuh menyaksikan, pada gerak pian menyaksikan, pada pandangan pian menyaksikan, pada pendengaran pian menyaksikan, pada seluruh batang tubuh pian tuh menyaksikan kenyataan adanya Allah Ta'ala. Amunnya kadang-kadang ada mewujud pian. Iyalah. Itu namanya musyahadah pian bujur-bujur menyaksikan. Menyaksikan. Nah itu timbulnya di mana pian menyaksikan tadi? Mengetahui pian Allah Ta'ala tu qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendirinya, sedangkan kita kada berdiri dengan sendirinya. Artinya bergerak kita sedikit ini bahajat kepada digerakkan oleh Allah Ta'ala. Melihat kita bahajat kepada dilihatkan Allah Ta'ala. Disitulah nampaknya apanya yang nampak? Sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Arti majhar itu artinya kenampakan sifat. Ini kan kada jadi pun kada ulun perbuat. Ini nah barang ini kalau kada ulun ulah kada jadi. Berarti ini hasil ulahan ulun. Ulahan ulun itu berarti perbuatan namanya afal namanya. Paham nabian? Afal itu kada ada kalau kada ada sifat. Kayak apa ulun memperbuat kalau kada ada sifat ulun? Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat ulun. Maulah ini jadi. Amun pian tu lumpuh, jurang ulahkan kurungan ayam, mampulah pian. Hah? Amun pian mati ulahkan jurang kurungan ayam, jadilah ayam. Kurungan ayam. Kada jadi, berarti ini nampak di sini sifat Allah Ta'ala, wujud, kidam, baka, mukhalafatul hadis, qiyamuhu binafsih, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayatnya Allah Ta'ala nampak di mana? Di wadah kita ni lah, di seluruh alam ni lah. Nampak? Itu namanya kita menyaksikan namanya. Itulah namanya makam kita ini musyahadah namanya. Mau mengamalkan tauhid ini perlu musyahadah. Jangan kita belajar wujud artinya ada. Kita menyaksikan wujud Allah Ta'ala itu di mana? Di mana menyaksikannya? Di batang tubuh kita ini menyaksikannya. Jangan menjadikan diri pian Allah Ta'ala.
Salah pulang kita, namanya meliputi sifat Allah Ta'ala itu dengan kita, itu namanya ta'aluk, namanya berta'aluk namanya. Arti berta'aluk itu kita kada bisa lepas dengan yang menjadi, ya karena ini nah tadi nah kada bisa lepas. Kalau mau ulun menjadikan ini kada bisa lepas dengan ulun. Namanya tuh ibdat, namanya itulah namanya ta'aluk, namanya ta'aluk kita ini. Nah disitulah kita merasa makan sifat qiyamuhu bin nafsi tadi. Kita rasa makan, kita rasakan dengan apa tadi? Dengan berzikir la ilaha illallah. Rasakan bahwasanya aku ini hidup, dihidupkan pian Allah Ta'ala. Nampak dijapai awak kita nih, digerakkan, buktinya hidup, dilihati awak kita bujur-bujur. Bila mengucap la ilaha illallah, bila di hati pian tuh menyatakan bahwasanya kada denang hidup kecuali pian. Uluni hidup, uluni dihidupkan. Gerakkan tangan pian, tandanya pian hidup. Dengarkan suara pian, tandanya hidup. Amunnya mati kada bergerak lagi, berarti hidupku ni aku bergerak, digerakkan. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat ilallah kecuali Allah Ta'ala. Gerakkan tangan kita, gerakkan awak kita, lihati rasa makan. Ya Allah, ulun ni bergerak pian gerakkan. Musahadahnya langsung menyaksikan dengan diri pian. Jangan kekanakan ni bergaya ini nah. Kekanakan ni bergaya ini berarti digerakkan Allah Ta'ala. Kan usah jauh-jauh. Kita aja dulu di diri kita, orang ini bakal lahir berarti digerakkan Allah Ta'ala. Kaina dulu itu. Jadikan dulu, mesra dulu dengan diri kita. Sehingga kita bergerak, berdiam, melihat, memandang itu, nampaklah sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsinya Allah Ta'ala itu dengan diri kita. Seberatan punya diri kita ini digerakkan, dilihatkan, bahajat kepada mata aku ini bergerak, mendengar bahajat kepada telinga, berbicara berhajat kepada mulut. Allah Ta'ala kada kalam, Allah Ta'ala kada pakai muntung, kada berhuruf, kada bersuara, kada ber'irab. Nah, itu Allah Ta'ala kada berawal, kada berakhir huruf. Kalamnya Allah Ta'ala. Sedangkan kita bertelinga, pendengaran kita ini terbatas. Sekedar kawan mampu mendengar aja. Allah Ta'ala kada nang berbunyi, kada berbunyi, didengar. Berarti aku ini didengarkan oleh Allah Ta'ala. Berarti aku ini berhajat dengan Allah Ta'ala. Nampaklah sifat ibtikar kita, berhajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala kada berhajat dengan itu. Allah Ta'ala mendengar kada pakai telinga. Berarti aku ini didengarkan. Berarti pendengaranku ini bukan ampunku, telinga ini punya bukan ampunku. Sudah mengerti dah. Nah, itu belajar merasa makannya itu. Dengan berzikir tadi itu kita berzikir dalam hati. Dirasamakan satu persatu, merasakan bahwasanya sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi itu yaitu panahnya sifat kita seberataan, lenyapnya semua sifat kita seberataan, berhajatnya semua jad yang ada pada diri kita ini, sifat yang ada pada diri kita ini, afal perbuatan diri kita ini berhajat kepada sesuatu nang menggerakkan, nang mengadakan. Disitulah kita merasakan kepanaan namanya. Kepanaan rasa kada mempunyai sifat, amun kada diadakan, kada bisa mempunyai gerak kalau kada digerakkan oleh Allah Ta'ala. Maka sekali je kita menarik nafas, maka tajalilah, menyaksikanlah sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi itu pada diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mengakui bahwasanya bergerak ulun, hidup ulun ini bahajat kepada pian hidup akan. Kada ada ulun ni bisa bergerak kecuali pian gerakkan. Nampak disitulah qiyamuhu ta'ala bin nafsi, menyaksikan namanya kita. Itu namanya kita menyaksikan sifat Allah Ta'ala, qiyamuhu ta'ala tadi bin nafsi. Nah sama kita musahadahnya dengan seberataan alam kayak itu. Kita memandang sesuatu, ya Allah, pian ini maulah alam nih. Kada bahajat dengan tukang, kada bahajat dengan apa. Nah itu kita pandangannya seperti itu. Karena kalau kita bergerak, berzikir, itu kita senantiasa bahwasanya kita ini merasa kada mampu berzikir kecuali diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala dalam berzikir. Sembahyang, waktu mengangkat takbir, merasa kita mengangkat takbir, mengucap Allahu Akbar. Seberataan ini terasa kita itu berhajat kepada Allah Ta'ala, kawa mengangkat, kawa ruku, kawa sujud. Sehingga di dalam sembahyangnya, di dalam berzikirnya, di dalam berjalannya, di dalam duduknya, senantiasa menyaksikan kebesaran sifat Allah Ta'ala tadi, orang tadi senantiasa hadir Allah Ta'ala di dalam hatinya. Jadinya kada wani pandangannya itu nah. Munnya makhluk yang lain bang dilihatnya sama.
Sama dilihatnya seberat antum berhajat dengan Allah Ta'ala. Bila orang tuh mampu melihat orang itulah ta'aluk panah dengan sifat Allah Ta'ala, pasti orang itu kada bisa menghina akan orang. Kenapa? Sama-sama kada bisa apa-apa. Sama-sama kada bisa apa-apa. Yang ada itu siapa? Yang ada ini adalah kenyataan sifat Allah Ta'ala nang qiyamuhu binafsi, yang maha kaya tadi. Artinya kekayaan Allah Ta'ala, sifat kekayaan Allah Ta'ala itu meliputi akan setiap makhluk ini. Jadi dia melihat bukan orangnya, bukan makhluknya, tetapi zat, sifat dan af'al yang meliputi kesempurnaan sifat dan af'al itu yang meliputi akan setiap makhluk tadi. Jadinya kada bisa. Mana orang sudah sampai di sini, kada ada lagi orang tuh bersifat sombong. Biasanya, wah, ada lagi. Karena merasa dirinya ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, lalu mengamalkannya itu tadi dengan zikir tadilah. Udah bisa dengan zikir, dengan tafakur. Bila kita duduk, biasa akan zikir itu, entah zikir napas kah ajar orang. Tarik napas tuh, tahan napas itu. Rasakan siapa yang hidup sebenarnya, siapa yang menggerakkan sebenarnya, siapa yang kehendak sebenarnya, siapa yang mengetahui sebenarnya. Tarik nafas, rasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Rasakan digerakkan, keluarkan Allah. Bila sudah yakin di hati, pian ya Allah yang menggerakkan ulun, pian ya Allah yang menghidupkan ulun. Buka mata, Allah lihati batang tubuh kita ini, kenyataan sifatnya, kenyataan apalnya. Aku ini digerakkan, aku ini dilihatkan. Seberta jadi nampak melihat sifat Allah Ta'ala itu pada diri kita. Nampak kita menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala itu pada diri kita. Itu harus diulangi sampai kita itu akan merasakan nanti kada mempunyai af'al lagi, kada mempunyai sifat lagi, kada mempunyai zat lagi. Indah, jamalnya nampak pada diri kita. Bila kita bergerak, nampak benar Allah Ta'ala itu dengan kita, nampak benar sifatnya dengan kita. Kalau kita bergerakkan, kalau kita bersuara, nampak kalamnya Allah Ta'ala itu dengan kita. Kalau kita bergerak, nampak iradatnya, kudratnya lawan kita, ilmunya. Nah, kalau kita menggerakkan berdiam, pejamkan mata, kita gerakkan Allah, nampak hayat Allah Ta'ala itu lawan kita. Nampak kita itu dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Melihat kita itu digerak kita, ya Allah, amun kada pian hidup akan ulun ni kayak apa? Kada bisa mendengar, kada bisa melihat, kada bisa bergerak, kada bisa berkehendak. Amunnya mati, ya lah. Amunnya mati, bisalah kita bergerak berdiam. Rasakan, namanya itu mati pada hakikat namanya. Mematikan diri kita pada hakikat, ujar orang Bahari, mutu qabla an tamut. Matikan dirimu di dalam hakikat. Artinya panakkan diri engkau, lenyapkan diri engkau di dalam sifatnya Allah Ta'ala. La kudrata, la iradata, la hayata, la ilma, semuanya. Bila dibuka mata, illallah, nampak kenyataan sifat kudrat iradatnya pada diri kita. Itulah namanya kita menyaksikan. Menyaksikan dengan apa? Dengan penyaksiannya. Kita nih menyaksikan diri kita ini dengan siapa? Dengan penyaksiannya. Jangan kita menyaksikan. Amun kita sudah mati daripada hakikat, siapa yang hidup? Siapa yang hidup? Allah Ta'ala yang hiduplah. Mati pada hakikat. Matikan diri kita pada hakikat. Allah mati kita dalam hakikat. Waktu kita memejamkan mata, menarik nafas, anggaplah zikir kita zikir rasakan tidak ada yang hidup, Allah Ta'ala aja yang hidup. Setelah mesra kita menyatakan Allah Ta'ala itu yang hidup, kita buka mata kita, Allah. Siapa yang menyaksikan ini? Siapa? Yang menyaksikan ini siapa? Inya seorang yang menyaksikan, sifatnya seorang yang menyaksikan, zatnya yang hidup tadi yang menyaksikan apa? Diri kita ini siapa? Kenyataan sifatnya. Itu namanya musyahadah, menyaksikan, saling menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Ulun nih maulah ini nah. Siapa yang menyaksikan ini? Ulun seorang yang menyaksikan perbuatan
ulun. Itu baru benar musyahadanya. Kada ada menyaksikan. Amun pian ada yang menyaksikan berarti pian maujud tuh. 3 orang orangnya, yalah. 2 orang orangnya. Paham pian? Berarti ini menyaksikan, nang dijadiakan menyaksikan. Yang maulah kan keempat menjadi menyaksikan. Yang menyaksikan tuh si jin seorang yang menyaksikan di dalam hakikatnya tadi itu. Karena kita sudah kadeda bahasanya tuh kadeda ini. Jadi nang ada siapa? Nang mencungkung ini siapa? Amun pian tuh kenal dengan ulun. Yang ini timbul maulah timbul. Misalnya pian ini bisi tuku kenal lah. Bisi tuku kenal. Ulun kenal dengan ampun tuku ini. Masuk ulun ke tuku itu. Masuk ke tuku pian ini yang kenal tadi itu. Ulun mencari barang. Ulun cari. Nah ini jerawan. Yalah. Ini jerawan. Pas pian timbul. Hilang sebijian toko itu. Siapa yang timbul pian aja lagi kada perlu lagi pian mencari macam-macam. Ampun toko sudah ada. Sebenarnya. Dan ampun toko ini bersifat alim orangnya. Bila mesra itu sifat alimnya nampak. Jadi kalau orang itu dengan mesra dengan sifat Allah Ta'ala itu makanya bisa tahunya. Kenapa? Karena mengetahuinya itu dengan pengetahuannya, dengan ilmunya Allah Ta'ala. Kayak kita tadi. Kalaunya sudah mesra itu, maka kita akan kenal nanti dengan diri kita yang sebenarnya. Kalau sudah mesra, kalaunya kada mesra, kata biasa aja. Kenal cukup kita ini menyaksikan padanya pada diri kita ini adalah kebesaran Allah Ta'ala. Ingat akan, rasakan, menyaksikan diri kita ini berhajat kepada Allah Ta'ala dengan menyatakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini diperbuat oleh Allah Ta'ala. Disitulah nampak sifat ganiyun Allah Ta'ala, sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi pada diri kita tadi. Nampak kita menyaksikannya. Bila kita bergerak, bila yang mesra kita pian, bila bergerak ini nampak pada kebesaran Allah Ta'ala dengan gerak kita ini. Indahnya kita ini kawan digerakkan. Coba kita berdiam satu matlah. Berdiam satu menit sembahyang kah? Waktu duduk kah di bawah pohon asam kah? Waktu beruku kah? Rasakan kita ini, ya Allah, ulun ni kada hidup pang ulun ni, mun kada pian hidup akan. Nah di situ je pian hati pian tu nampak artinya Allah Ta'ala tu rahmat Allah Ta'ala tu nah meliputi dengan pian dan nampak pian sifat kehambaan, ya Allah, ulun ni berhajat benar dengan pian. Bergerak hidup ulun. Apalagi kan berusaha, anak berusaha, ya Allah. Nah itu namanya bujur-bujur berusaha, itu namanya tawakal kepada Allah Ta'ala. Dirinya aja kada merasanya berusaha, seberataan dipasrahkan dengan Allah Ta'ala. Ini mun pian waktu berdoa, angka ini pian mustajab berdoa. Waktu pian tu merasakan bahwasanya ya Allah, ulun ni sabarataan semua yang punya diri ulun ni kepunyaan pian. Habis itu bila pian merasa halus hati pian, merasa sudah hadir hati pian, merasa lembut hati pian, angkat tangan. Ya Allah, ulun berhajat benar dengan pian. Hari inilah baras kadada, duit kadada, iwak karing, duit karing, seberataan karing. Kabul ini, insya Allah kabul. Ulun gure sudah lengkapang semuanya. Ya anak kena mencontohkan punya kira pian. Anak babini 2 ulun jadi kena bersila aja. Mana kan itu jangan lah. Bila kita adalah di titik yang paling kita kada berisi apa-apa, pian angkat tangan pian, angkat tangan pian berdoa. Walaupun dalam bahasa ilmu tasawufnya belum pana, tapi pian itu benar-benar mutlak menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala itu seolah-olah berhadapan dah pian, berhadapan dengan sidin sudah. Ya Allah, sabarataan punya ulun ini ampun pian ya Allah. Ulun kada kawa bakahandak, kada kawa berbuat apa-apa. Ulun pun kada kawa hidup pun kada kawa hidup akan. Hari ini ulun ya Allah Ta'ala bujur-bujur berhajat dengan pian. Baca salawat, sebutkan hajat pian. Insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala. Seketika itu insya Allah mudah dikabulkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita benar-benar mengakui sifat kehambaan, sifat-sifat ibtikar kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan kita mengerti Allah Ta'ala itu bersifat ganiyun anil alamin, maha kaya Allah Ta'ala. Pian yang sugih Allah Ta'ala. Ulun miskin, wajar ulun meminta dengan pian. Boleh je pandir gitu lah guru. Boleh. Kalau mencari doanya, mana bukunya, jangan. Ada bukuan lagi Allah Ta'ala.
ulun ni gurih supaya rajin turun berdua, dua ni bagus ya. Yang bagus itu berdua pian yang paham arti dua itu. Yang baca dua misalnya nah, dua, hanya duanya lain yang dibaca lawan kehendak hati. Kenapa jadi ulun ni meminta ini kabulnya nang lain, doanya nang lain pian baca. Nang pian hendak di hati pian tu napa? Paham je lah guru Allah Ta'ala je. Mun Allah Ta'ala tu kada paham ampih jadi Tuhan. Ampih jadi Tuhan. Mun Allah Ta'ala kada bersifat ilmu tadi mengetahui, ya, paham kada mungkin kada paham. Nah itulah. Nah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya lah. Nah sampai di sini ada yang bertanya silahkan. Ada yang bertanya? Ya, kada usah ilmu tauhidnya, kada usah yang fikih ya bertanya. Ya. Masalah menyangkut sholat bagaimana? Nggih. Kita mengatakan sahajaku sembahyang. Itu aku siapa? Dalam mananya lah. Padahal belum jelaskan tadi kalau pian paham maksudnya mengerti sudah. Umpamanya aku kita kan salah kalau. Seperti ini ayahanda lah. Musalur sembahyang usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi taala. Sengaja aku berwudu karena Allah Taala, sengaja aku mandi karena Allah Taala. Iyalah. Akunya itu siapa aja? Iyalah. Amun ini ulun mau urutakanlah dari syariatnya lah, dari syariat. Dari syariatnya aku juga. Aku yang mengerjakan. Pian jangan langsung ke hakikat matian kekanakan ininya belajar. Karena aku secara syariat siapa yang menggawi sembahyang itu siapa? Aku juga. Iyalah, aku juga. Yang menggawi wudu aku juga lillah, tapi ujungnya di hati lillahi taala. Aku ini kepunyaan Allah Taala. Iya tadi itu aku jujur pengen melihat karena nampak akunya. Tetapi semua nang pada aku ini, aku ruku, aku sujud, aku berwudu, aku sembahyang, aku mandi, aku berhubungan suami istri, itu aku seberetan. Jangan dianggap kawan. Aku seberetan, tapi aku ini kan seberetan punya aku ini milik Allah Ta'ala. Jadi siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Pian juga, tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini syariatnya tetap kita akui, tetapi pada hakikatnya aku ini kada kau sembahyang. Pian ya Allah nang kawa mengawakkan aku ruku yang membisakan aku ini itu seberetan. Jadi namanya kita menyaksikan. Itu jar ulun tadi. Yang menyaksikan itu siapa? Inya seorang nama menyaksikan akan perbuatannya. Paham lah? Kalau sudah sampai di makam itu, jangan orang ada sembahyang mengenal lah sudah lawan diri kam. Kadang mengenal kada usah sembahyang gen. Desah kam sembahyang. Amin kosong masjid sedangkan nang ini gen. Kosong dah masjid. Apalagi disuruh kayak itu. Ujar ke kanan-kanan. Kami kadang-kadang lagi jurang. Jurang bulikan kita jurang. Justru narancak bepandir kayak ini tuh nang rancak ada sembahyang. Ada perlu kita itu kita ya adalah kita tuh ya adalah nang sampai kepada makam nang kadang merasa kita tadi itu awalnya itu dulu mengakui kita sembahyang. Itu tingkatannya awam dulu namanya. Habis itu tingkatannya namanya salikin namanya. Musahadah menyaksikan di perbuatan kita. Aku ni kada kau memperbuat kecuali diperbuat Allah Ta'ala. Itu namanya tingkatan salikin namanya. Tingkatan orang yang musahadah terus menyaksikan perbuatannya bukan perbuatannya. Sampai namanya tingkatan wasilin atau arifin namanya nanti. Arifin itu dia asik tenggelam sudah melihat jamal dan kamalnya dalam perbuatannya itu ini melihat asik bang. Sembahyang tuh asik kadainya lagi. Karena apa? Karena keelokan keindahannya. Ujar orang tuh munnya kita ini sembahyang merasa guru kita. Kada kita lagi yang sembahyang, tapi merasa guru kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kada kita dah merasa. Karena kita ini memasrahkan afal guru kita. Guru kita suaranya kayak ini. Sidin sembahyang berdirinya kayak ini. Kita rasakan sifatnya afalnya. Sidin jatnya kayak ini berdiri. Kita mesrakan sifatnya apalnya guru kita jadinya tadi dengan guru kita lalu kita sembahyang berdiri pakaian kita mesrakan dengan guru kita. Jadi kita kadang merasa diri kita lagi merasa guru kita lagi. Siapa nang ada tuh jerong anang ikam nih kada aku guru punya merasa itulah namanya panah pada guru. Kalau inya merasakan apalnya sifatnya zatnya ini seberataan milik Allah Ta'ala nanti nampaklah kebesaran sifat itu, kesempurnaan sifat itu meliputi dirinya. Itulah orang nang asik namanya mi'raj salat. Salatul mu'min salatu mi'rajul mu'min.
Sembahyang itu adalah bertemunya seorang hamba dengan Allah Ta'ala, mesranya sifatnya, kadang merasa laginya. Itulah makam namanya arifin, makam khawasul khawas, makam orang yang arif billah, orang yang kenal benar dengan Allah Ta'ala. Saking kenalnya ini kadang ada lagi berwujud, kadang merasa lagi di situ, kadang ada lagi akuan. Takut dibilang siapa namanya menyembah tu guru nang sebenarnya ya. Ke makam ini pian kecuali pian merasakan itu. Ya tadi julun siapa namanya menyaksikan, siapa yang disaksikan. Itulah makamnya, siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Mun kada sampai ke situ pandir aja lagi. Maksudnya sekedar pembicaraan. Kalau sudah sampai ke situ kada ada kawal lagi kita membicarakannya. Kenapa? Karena kita kada ada. Mau terlalu tinggi kita belajarlah ini tengah malam belajarnya ini biar ini jurusannya jarum tuan rumah mun kayak itu panas seberetan biar kada bermakanan gin malam ini kada apa aja lapar par tengah malam kayak ini maka kada mau wujud seberetan jar ya paham lah ya dalam tapi caranya kena ada caranya ini kan sekedar kolon membukakan itu aja lah ada lagi ya. Kalau misalnya azan duluan masjid, terus ada azan habis azan masjid, terus ada langgar azan maghrib, terus di sahur itu azan satunya apa setelah azan ini yang salah nyambung bagus. Menjawabnya kita kayak menjawabnya. Nah menjawab yang parah aja kita. Yang parah kita mana? Rumah kita parah masjid lah azan sana. Yang kita sahuti yang mana aja? Yang dekat kita aja. Yang dekat kita aja, yang kita sahuti. Di masjid sana. Mun hendak keduanya pengguruan keduanya aja. Ya ropopo. Kalau kita mendengar itu bisa di sana mendengar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Soalnya masjid, aku kadang mau kalah juga. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Kata Bapak, ada jadi masalah. Misalnya dua tata ya langgar orang masjid. Misalnya yang sudah dua. Terus setelah selesai masjid Sholat lagi. Ajan. Inggih. Maksudnya itu apa? Pertama ini yang jawab masalah lagi jawab juga. Jawab juga ada Bapak. Bahkan ulun contohkan tadi Bombay. Begilir setengah detik, ayalah salah sahuti juga menyepian mendengar. Kada Bapak. Inggih. Namanya itu boleh aja hukumnya. Ini jadi masalah menyahuti itu. Inggih. Ada lagi? Pertanyaan satu lagi. Amun ulun lagi baudu bang disahuti lah. Mungkin kayak itu lah. Amun ulun lagi baudu aja. Hayya la shalah aja orang. Kada ingat baca la haula wala quwata illa billah. Boleh lah disahuti waktu baudu itu boleh kalau kada hendak habis baudu menyahutinya. Dari awal. Tapi guru-gurunya habis baudu aja orang sudah ajan, sudah selesai ajannya. Ya disahuti dari awal. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu disahuti setelah kita wudunya. Ya, betul. Masalah sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Soalnya kalau kita sholat Allah Akbar kan iya, baik. Terpikir besok mau ngapain? Oh, besok tuh kejauhan. Tinggi. Pertama kita ketahui dulu lah bahwasanya khusyuk ini kan ada tingkatan-tingkatan keilmuan seseorang tadi. Sesuai ulun jelaskan tadi ada tingkatan awam, ada tingkatan salikin, ada tingkatan wasilin. Namanya ada yang sembahyang itu asal ingat aja ya waktu sembahyang dikatakan khusyuk juga. Ada yang tadi tingkatan musyahadah ya senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala itu khusyuk juga namanya. Yang ketiga melihat kebesaran Allah Ta'ala jadi waktu sembahyang itu khusyuk juga di tingkatan makam keilmuannya. Nah jadi khusyuk ini sebenarnya relatif aja, relatif bagi seseorang. Khusyuk ini artinya hadirnya hati kita. Bukan fokus artinya bukanlah kalau fokus kan utak namanya hadir hati kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita yang awam ini bila kada hadirkan kada usah mikirkan esok biar mangkat dah Allahu Akbar lihat keganangan janda itu lah Allah Akbar mah janda pipa pajem dah makin nampak bila berpajem makin nampak. Nah itu ingatakan kalau kita tingkatan awam ini tingkatan kita kayak kita ini ingatakan ini bacaanku alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mengerti artinya diartikan. Kino ingat pulang mulikakan lagi kembali itulah namanya riyadhah namanya latihan mujahadah bersungguh-sungguhan khusyuk. Jadi kita tuh walaupun kita ini belajar kitab khusyuk tuh 2 lemari misalnya tetap kada bisa khusyuk. Kenapa?
ulun padahkan dengan pian. Karena khusyuk itu pemberian Allah Ta'ala. Jadi mujahadah aja biar gurunya nang ahli khusyuk belajari, biar kitab khusyuk pian tuh banyak berlapis-lapis. Usahakan bertawakal tadi yang kayak tadi, nah kita pasrah dengan Allah Ta'ala tadi itu. Tauhid tadi dipakai, itu mau tuh pian khusyuk. Kalau tahu, nah seberataan punya ulun ni Allah punya pian sudah ada tahwai lagi, pokoknya ulun ni menyaksikan kebesarannya aja waktu kita sembahyang. Jadi itu nanti diberikan Allah Ta'ala, benar-benar kita tuh merasa bahadap dengan Allah Ta'ala, menyaksikan anta budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarak. Satu, saksikan gerak dan diam kita ini punya Allah Ta'ala. Kalau kada rasakan, jangan juga jadi imam merasakan jurang imam ini kada berbunyi-bunyi. Ujar imam aku hanya aja mengaji tauhid. Jadi ujar guru bang rasakan aja. Menyalahi pulang hukum syariat ya lah. Merasakan tuh imam tuh tetap berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rukuk kada berbunyi-bunyian, sujud kada bunyi. Jemaah mentan berarti kita nih imamnya orang nang bisu. Ada padahal imamnya hanya belajar tauhid malam ini nah disuruh merasa makan lalu digawi sidin itu salah jadi lah khusyuk itu asal hadir aja dulu hati ya pakai hadir. Yang kedua amalkan yang tauhid tadi itu. Rasakan sabaratan punya kita semuanya ini miliknya Allah Ta'ala. Insya Allah kita pian diberikan kelezatan rasa memandang, rasa berhadapan dengan Allah Ta'ala. Sesudah itu pian merasa berhadapan itu pian merasakan diri pian lenyap di dalam kesempurnaan Allah Ta'ala. Itulah namanya benar-benar kita sembahyang itu mi'raj namanya, bertemu berhadapan mesra dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kayak berpandiran akhirnya dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam lah. Ada lagi? Minggu depan ke pulang pertanyaannya lah lewat ke Ustaz. Masya Allah ini kada kerasaan telah ini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa wa fir lana ma madha ya Rabbi qasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ampun maaf. Terima kasih.